Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Kamaidini. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta dan berasal dari kota Jakarta Timur. Di sini saya menjadi relawan dari program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengulas mengenai kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ini mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Nadiem Makarim. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill dan hard skill-nya, guna menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Situasi pandemi yang diakibatkan oleh persebaran COVID-19 membuat pemerintah melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan PSBB tersebut kemudian membuat efek terhadap lini masyarakat lainnya seperti perkantoran, kemudian wirausaha, dan segala macamnya, termasuk di dalamnya adalah sekolah atau pembelajaran. Dengan pembatasan tersebut, maka sekolah-sekolah di Indonesia mulai memperlakukan adanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, sistem PJJ ternyata menemui banyak kendala karena bertumpu pada teknologi dan media. Nah, hal ini membuat siswa dan siswi praktis tidak ditemani atau tidak didampingi oleh para pendidik. Nah, kemudian mengakibatkan siswa dan siswi ini kesulitan dalam menerima pelajaran dan mencerna pelajaran tersebut. Nah, atas dasar masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti memprakarsai sebuah program yang bernama Mengajar dari Rumah atau MDR. Program Mengajar dari Rumah ini merupakan sebuah bentuk usaha dari Ditjen Dikti untuk mensukseskan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Dalam program ini, Ditjen Dikti mengajak relawan atau volunteer yang berlatar belakang mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya dalam mengikuti program Mengajar dari Rumah ini atau MDR adalah yang pertama itu membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi ini, karena seperti kita tahu mereka sangat kesulitan dalam menelaah atau mencerna pembelajaran yang hanya melalui teknologi ataupun media. Kemudian yang kedua itu memberikan semangat dan memberikan wawasan kepada para siswa, karena seperti yang kita tahu mereka belajar dengan cara yang berbeda dari yang seperti biasanya mereka belajar, ya ini di ruang kelas. Sekarang mereka belajar di rumah, jadi membuat mereka semangat untuk belajar merupakan salah satu tujuannya. Kemudian yang terakhir itu membantu orang tua siswa dalam mendidik para siswa itu sendiri. Kemudian sasaran dari program MDR atau Mengajar dari Rumah ini adalah siswa atau siswi sekolah dasar atau SD yang berasal dari Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Materi yang saya ajarkan merupakan materi untuk anak kelas 4 SD dengan media buku tematik untuk kelas 4. Saya mengajar setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu di pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB dengan nama siswa Ningrum Ashifa. Dalam pembelajaran di hari pertama, saya mengajarkan mengenai jenis-jenis alat musik serta daerah asal, dan juga bagaimana cara memainkan dan menghasilkan bunyi dari alat-alat musik tersebut. Selain mempelajari mengenai alat musik, kami juga mempelajari mengenai berbagai macam bunyi, cara bunyi tersebut ditimbulkan, dan segala macamnya. Kemudian saya juga mengajarkan mengenai segi banyak, dan apa sih bentuk segi banyak itu, bisa ditemukan di manakah segi banyak tersebut. Di hari kedua pengajaran, saya masih mengajari mengenai segi banyak kepada siswa. Nah, tapi di
pengajaran kedua ini, waktunya siswa mengerjakan latihan soal berupa diagram, yang dimana diagram tersebut memiliki pembeda antara beda segi banyak dengan bentuk yang lainnya, kemudian definisi dari apa itu segi banyak, kemudian ciri-ciri dari segi banyak, dan kemudian menggambar bentuk segi banyak. Hari ketiga saya mengajar siswa dari rumah, saya mengajarkan mengenai cara mengidentifikasi perbedaan di Indonesia melalui sebuah tarian. Tentunya identifikasi itu merupakan melalui tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu yang kami bahas adalah tarian Bungong Jempa dari Nanggro Aceh Darussalam. Di situ saya menjelaskan mengenai makna dari tarian Bungong Jempa dan asal dari tarian Bungong Jempa. Di hari keempat, saya mengajarkan kepada siswa mengenai sifat bunyi yang merambat, di mana sifat itulah yang menyebabkan kita sebagai manusia bisa mendengar bunyi-bunyi dari alat musik atau bunyi dari benda yang bergerak dan segala macamnya. Juga mengkaitkan mengenai materi ini dengan musik-musik tradisional Indonesia seperti bunyi-bunyi angklung, gendang, dan segala macamnya. Pada hari kelima mengajar dari rumah, saya menugaskan kepada siswa yang saya ajar untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Nah, saya menugaskan untuk mencari di dalam masing-masing 3 paragraf itu, di masing-masing paragraf itu untuk dia mencari per paragraf ada berapa gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Di hari ke-6 mengajar dari rumah, saya menginstruksikan atau memberitahukan kepada peserta didik atau siswa untuk membaca sebuah teks beserta mencari mana gagasan pokok dari teks tersebut. Setelah siswa menemukan mana gagasan pokok dari teks tersebut, saya kemudian menjelaskan mengapa gagasan pokok tersebut menjadi sebuah gagasan pokok. Juga mengulas kembali mengenai materi kemarin mengenai gagasan pendukung dan gagasan pokok, dan mengapa gagasan pendukung disebut sebagai gagasan pendukung. Di hari ke-7, saya menjelaskan kepada siswa mengenai apa itu kerjasama. Secara singkatnya saya menjelaskan mengenai apa definisi dari kerjasama. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai apa manfaat dari sebuah kerjasama, dan kemudian menjelaskan untuk bagaimana caranya kita di dalam situasi yang berbeda-beda di Indonesia dengan keberagaman yang sangat-sangat besar, dengan banyaknya suku dan segala macamnya, bagaimana caranya kita dengan keberagaman tersebut untuk bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan sebuah harmoni. Di hari ke-8 saya menjelaskan mengenai pengertian sudut, juga tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama itu mengenai sudut lancip yang memiliki sudut di bawah 90 derajat. Kemudian saya menjelaskan mengenai sudut 90 derajat atau sudut siku-siku yang masing-masing sudutnya itu membentuk sebuah bentuk seperti siku. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai sudut tumpul yang derajatnya atau bentuknya itu melebihi dari 90 derajat. Selain menjelaskan apa itu sudut dan jenis-jenisnya kepada siswa, saya juga memberikan tugas kepada siswa untuk mencari di sekelilingnya barang-barang di sekelilingnya yang manakah yang memiliki sudut, baik itu sudut tumpul, sudut lancip, ataupun sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Pada pertemuan kali ini saya memberikan sebuah latihan yang masih berhubungan dengan pertemuan sebelumnya, yakni mengenai sudut. Di sini saya memberikan sebuah latihan kepada siswa untuk mengukur tiap-tiap sudut di dalam suatu bentuk, misalkan itu segitiga atau trapesium dan segala macamnya. Kemudian
menggunakan sebuah busur untuk mengukur berapa besar dari masing-masing sudut tersebut. Pada pertemuan berikutnya, saya menugaskan kepada siswa untuk mencari tahu apa itu penyerapan dan pemantulan bunyi melalui sebuah handphone. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali kepada siswa mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi itu sendiri. Di pertemuan selanjutnya, saya menjelaskan kepada siswa mengenai macam-macam dari bunyi pantul yang terdiri atas gaung atau kerdam dan gemak. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang disebabkan oleh memantulnya suara oleh dinding yang dekat. Jadi suara yang dipantulkan itu munculnya bersamaan dengan suara yang kita hasilkan. Kemudian ada yang namanya gema. Nah, gema ini berbeda dengan gaung yang muncul bersamaan ketika kita berbicara. Gema lebih lambat pantulan suaranya karena jarak dari pantulan dinding atau suara kita, pantulan dinding dan suara kita itu jaraknya jauh. Jadi suara yang dipantulkan itu datangnya lebih terlambat daripada suara yang kita hasilkan. Dalam pertemuan selanjutnya, saya meminta kepada siswa untuk mengapresiasi tarian Bungung Jempa yang sudah kami bahas di pembelajaran yang lalu-lalu. Saya meminta siswa untuk menonton tarian Bungung Jempa di aplikasi video atau YouTube. Kemudian meminta siswa untuk mengapresiasi tarian tersebut. Saya meminta siswa untuk menulis apresiasi dia, poin-poin apresiasi dia di buku tulis. Secara garis besarnya, saya menjabarkan atau menjelaskan kepada siswa mengenai poin-poin pembelajaran yang ada di buku tematik. Jadi siswa bisa dapat lebih mengerti mengenai poin-poin tersebut dan bisa lebih memahami mengenai pembelajaran-pembelajaran yang ada di buku tersebut. Penggunaan metode dalam mengajar kepada siswa, saya menggunakan metode ceramah yang diselingi dengan tugas. Alasan saya menggunakan metode ini adalah karena murid yang saya ajar tidak begitu banyak, jadi saya rasa dengan penggunaan metode ceramah ini akan lebih efektif dengan jumlah murid yang lebih sedikit ketimbang jumlah murid yang umumnya di sekolah dasar, seperti contohnya dalam jumlah 20 orang atau sampai 30 orang atau siswa gitu. Jadi menurut saya metode ceramah dan tugas ini dapat membantu siswa yang saya ajar dengan lumayan baik karena pada dasarnya bukan sasaran. Jadi siswa yang saya ajarkan itu jumlahnya tidak banyak, jadi bisa membantu mereka untuk mengerti lebih banyak gitu. Lanjut, kita beralih ke kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Secara garis besar, siswa yang saya ajar memiliki kesulitan untuk mengerti dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah melalui kelas online gitu. Jadi sebelum pengajaran ada beberapa hal yang memang dia belum mengerti, jadi harus pelan-pelan dijelaskan agar siswa ini mengerti mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan gitu. Kemudian kondisi sesudah pengajaran, setelah pengajaran dilakukan, alhamdulillah siswa jadi lebih mengerti meskipun memang ada yang bingung satu atau dua, tapi tidak apa-apa, yang penting dia mengerti secara garis besar pembelajaran ini mengenai apa dan apa maksud dari pengajaran ini gitu. Lanjut, kita beralih ke kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Secara garis besar, siswa yang saya ajar memiliki kesulitan untuk mengerti
dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah melalui kelas online gitu. Jadi sebelum pengajaran ada beberapa hal yang memang dia belum mengerti, jadi harus pelan-pelan dijelaskan agar siswa ini mengerti mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan gitu. Kemudian kondisi sesudah pengajaran, setelah pengajaran dilakukan, alhamdulillah siswa jadi lebih mengerti, meskipun memang ada yang bingung satu atau dua, tapi tidak apa-apa, yang penting dia mengerti secara garis besar pembelajaran ini mengenai apa dan apa maksud dari pengajaran ini gitu. Segmen selanjutnya saya akan menyisipkan atau menampilkan foto-foto dokumentasi selama saya mengikuti program mengajar dari rumah atau MDR kali ini. Ini adalah foto-fotonya. Saya sudah menjelaskan semua poin-poin yang sudah saya dapatkan melalui program MDR ini. Di sini saya akhirkan video ini. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada beberapa kata-kata atau ucapan dari saya yang menyinggung atau menyakiti hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.